Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari kata Denny Siregar, Susilo Bambang Yudhoyono menyalahkan Joko Widodo tidak menyelesaikan proyek Hambalang. Dalam kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI selama 2 periode atau 10 tahun telah membangun beberapa proyek dengan cara setiap proyek dibangun 25%, sisa anggaran 75% lagi dikorupsi, sehingga proyek tidak bisa diselesaikan, disebut proyek mangkrak. Dan pembangunan proyek yang paling besar dibangun Susilo Bambang Yudhoyono adalah proyek Hambalang. Dan sekitar pembangunan baru selesai 25% dan anggaran 75% lagi sudah dikorupsi. Berakibat proyek Hambalang mangkrak sampai sekarang. Dan SBY disebut sebagai Bapak Mangkrak. Setiap melihat proyek Hambalang yang mangkrak selalu membawa citra negatif kepada Partai Demokrat yang mengingatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Mangkrak. Akibatnya Susilo Bambang Yudhoyono minta kepada Presiden Joko Widodo agar melanjutkan penyelesaian pembangunan proyek Hambalang yang mangkrak tersebut. Sampai sekarang Presiden Joko Widodo tidak mau menyelesaikan pembangunan proyek Hambalang yang membawa nama baik Susilo Bambang Yudhoyono, karena lebih baik membangun proyek baru yang membawa nama baik Presiden Joko Widodo. Perilaku Susilo Bambang Yudhoyono adalah licik atau penuh akal-akalan, di mana proyek Hambalang sudah dinikmati lewat korupsi, malah pekerjaannya dikasih, tetapi anggarannya tidak dikasih. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono mau enaknya saja. Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dan menahan Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya ada 3. 1. Hukuman mati, B. Hukuman seumur hidup, dan C. Hukuman badan. Hukuman badan maksimal 20 tahun. Salah satu dari 3 pasal tersebut dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan korupsi. Dapat diterapkan hukuman mati melanggar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, di mana syarat pertama dalam keadaan negara dalam keadaan darurat, dan keadaan darurat ini harus dinyatakan dalam undang-undang biar sah. Berarti masyarakat, DPR juga ikut bertanggung jawab dalam masalahnya. Baru bencana alam. Dalam bencana bentuknya banyak, termasuk gempa bumi, termasuk longsor, termasuk tsunami, termasuk ini virus corona dan lain sebagainya. Jadi salah satu saja syarat dipenuhi di antara masalah bencana itu melakukan perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Mengulangi perbuatan korupsi. Maksud mengulangi perbuatan korupsi yaitu seseorang melakukan perbuatan korupsi dan sudah dihukum hakim dan sudah selesai menjalani hukumannya, sudah keluar dari penjara, tetapi belum 5 tahun dia melakukan perbuatan korupsi lagi. Ini yang disebut mengulangi perbuatan korupsi, sehingga seseorang itu dapat dikenakan hukuman mati. Baru adanya resesi keuangan dan ekonomi. Resesi keuangan ini dalam arti negara mengalami kesulitan keuangan,
untuk membayar gaji pegawai pun kesulitan. Demikian juga ekonomi. Ekonominya lagi susah, di mana semua bisnis-bisnis tidak laku, tidak ada yang beli, sehingga lesulah ekonomi itu. Inilah 4 syarat tersebut. Jadi salah satu syarat dari 4 syarat dapat dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Apalagi sekarang ini, di mana negara Indonesia baru terkena bencana virus corona yang merupakan bencana alam, yang merupakan yang dapat karena dipenuhinya salah satu syarat tersebut, karena negara Indonesia ini adalah terkena pandemi virus corona, maka dapat dikenakan hukuman mati. Karena dalam hukuman mati itu tidak boleh langsung diterapkan, harus memenuhi salah satu syarat dari 4 syarat tersebut. Syarat pertama, keadaan darurat. Negara itu harus disebut dalam keadaan darurat dan harus ditetapkan dalam undang-undang. Baru bencana alam, mengulangi perbuatan korupsi, adanya resesi keuangan dan ekonomi negara. Sekian dan terima kasih.